Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Kali ini gua akan bahas asisten magang. Apakah worth untuk dibeli atau mungkin tidak? Kalian bisa komen aja di kolom komentar gimana pendapat kalian. Apakah ketika rilis kalian akan membeli atau tidak? Oke, kali ini kita akan bahas tuntas supaya bisa menjadi referensi buat kalian untuk kedepannya ketika asisten magang ini udah hadir di server Indonesia coy. Oke, gua jelasin sedikit. Asisten magang ini akan bekerja di laboratorium coy. Jadi nama aslinya adalah asisten laboratorium, disingkat asisten lab coy. Jadi dia akan bekerja di laboratorium untuk mengurangi waktu upgrade pasukan kalian. Dan nantinya tergantung dari levelnya. Level sampai di level berapa ya? 12. Yes, sampai di level 12 cuy. Nah, nantinya juga tergantung berapa jam yang akan dikurangi ketika kalian menggunakan asisten lab ini. Yes, sesimpel itu tugas dari asisten laboratorium ini. Dia sama seperti tukang magang, cuman job desk-nya berbeda. Ada untuk bangunan, ada untuk laboratorium. Udah, kayak gitu aja tugas dari asisten laboratorium ini. Yang ingin gue bahas di sini yang sangat penting adalah harga dari asisten laboratorium ini. Yang kalau di total kalian bisa lihat daftarnya, bisa mencapai 8.500 per mata. Yang kalau misalnya kalian beli nantinya, misalnya anggap aja udah rilis di TH9, kalian bisa dapetin gratis. Kecepatannya atau potongannya hanya sekitar sejam doang gitu. Kemudian kalau kalian mau upgrade ke level 2 butuh 500, level 3 butuh 500 lagi, level 4 butuh 500 lagi, ke level 5 750. Potongannya 5 jam, kalian bisa lihat daftarnya semuanya. Sampai di level 12 itu butuh 1000 per mata. Yang kalau udah sampai level 12 totalnya 8.500 per mata. Yang artinya kalian akan mendapatkan potongan waktu sekitar 12 jam untuk upgrade pasukan kalian. Kalau misalnya waktu upgrade-nya sehari dipotong 12 jam, yes, tinggal 12 jam kurang lebih untuk waktu upgrade daripada pasukan kalian. Kalau misalnya kalian mau beli gamesnya, kita coba lihat untuk harganya cuy. Sekitar 8.000 per mata. Kalau kita lihat di sini 6.000 per mata, 700-800 ribuan, kemudian butuh 2.000 lagi tambah 300 ribuan, kurang lebihnya 1 juta lebih kalau kalian mau beli per mata untuk membelinya. Tapi itu sangat tidak gua sarankan buat kalian untuk player yang mungkin tidak terlalu sering bermain Clash of Clans, kecuali mungkin yang kalian memang suka banget dengan gamenya, boleh. Oke, jadi kalau dirupiahkan kalian harus beli itu sekitar 1 jutaan lebih untuk mendapatkan level maksimum asisten lab ini. Yes, apakah worth it dengan harganya? Kita coba lihat cuy. Misalnya kalian ingin upgrade pasukan kesukaan kalian, misalnya naga elektro. Di sini untuk upgrade ke level 3 itu butuh waktu 2 hari 18 jam. Kalau misalnya asisten lab kalian udah max, itu akan dikurangi 12 jam kurang lebih. Jadi kalian tinggal upgrade 2 hari 6 jam. Kalau besoknya lagi kalian aktifkan lagi, jadi kurang lebihnya akan berkurang 1 hari ketika kalian mengupgrade naga elektro ini. Jadi sifatnya itu kayak sehari kerjanya itu cuma sejam, istirahatnya dia 23 jam gitu. Jadi besoknya lagi bisa kalian aktifkan kembali. Sama persis dengan tukang magang. Jadi artinya kalau kalian upgrade naga elektro ini itu bisa sampai 1 hari potongannya cuy. Oke, itu pertimbangannya kalau kalian ingin lebih cepat untuk upgrade level pasukan kalian. Tapi yang perlu kalian pikirkan adalah, ini pertimbangan besarnya kenapa harus beli atau tidak.
eh asisten lab ini atau di laboratorium ini menurut gua kadang memang hanya mengupgrade pasukan yang sering kita pakai aja. Misalnya kalau kalian sering pakai naga elektro, ya upgrade-nya naga elektro aja gitu. Tidak usah upgrade naga yang biasa. Kayak gitu. Jadi menurut gua ada beberapa komen juga yang katanya itu mending tidak usah beli, pakai yang gratisan aja. Karena untuk di laboratorium sendiri untuk upgrade pasukan sendiri itu rata-rata yang di-upgrade adalah pasukan yang sering digunakan, baik mineralnya, kemudian mantra, kemudian platonnya itu yang sering digunakan aja. Toh misalnya kalau kalian misalnya lagi upgrade TH kalian misalnya di TH 12, gua sangat yakin kalau misalnya seiring kalian upgrade untuk item-item yang lain, defense, hero kalian, itu juga akan seiring selesainya di laboratorium. Karena kalau kita lihat, tugas di laboratorium ini jauh lebih sedikit dibandingkan item-item yang menjadi tugas dari tukang magang ini. Kalau kita lihat, misalnya kayak Platon ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, ya mungkin sekitaran 40 item cuy ya, yang harus atau yang perlu kalian upgrade di laboratorium ini. Dan juga biasanya kalau setiap naik TH itu biasanya hanya peningkatannya 1 level aja. Jadi kayak naga elektro ini upnya 1 kali aja, ya udah max di TH tersebut. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kalian, karena pertama Platon yang kalian gunakan itu hanya sebagian saja yang sering kalian gunakan aja, yang biasanya kalian upgrade di laboratorium. Dan juga yang pertimbangan yang kedua adalah laboratorium ini hanya beberapa aja yang perlu di upgrade, dan toh juga kalian bisa menggunakan atau mendapatkan mineral percepatan laboratorium yang lo bisa dapetin gratis juga cuy. Itu yang perlu kalian pikirkan untuk membeli asisten magang untuk kedepannya. Dan sangat gua sarankan buat kalian, kalau misalnya kalian mau beli atau punya games yang banyak, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau terbatas, mungkin menurut gua lebih baik kalian beli tukang magang aja. Nanti akan gua bahas perbandingan antara keduanya dan mana yang lebih oke. Tapi untuk sekarang gua liatnya ini kurang worth it. Karena kenapa? Ya sekali lagi, di laboratorium hanya beberapa aja yang perlu kalian upgrade sesuai dengan kebutuhan pasukan kalian aja, tidak perlu semuanya. Dan toh kalau misalnya kalian mau upgrade ke level max, ya itu ada mineral yang bisa max semua untuk peleton kalian, yang juga jarang kalian gunakan. Gimana menurut kalian? Apakah asisten laboratorium ini worth it untuk dibeli atau tidak? Komen di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Bye bye.